Jadi ulaika mereka yang kalian berdoa kepadanya, maksudnya apakah itu jin, apakah itu orang-orang soleh, apakah itu nabi, apakah itu malaikat, itu masuk dalam kalimat ulaika. Orang-orang yang mereka seru itu, yang mereka jadikan orang ini menjadi tempat ibadah mereka, jin, syaitan, nabi, orang soleh, malaikat, ya, atau bintang, matahari. Mereka itu, ya, orang-orang yang kalian menyeru kepada mereka, beribadah kepada mereka, ya, justru kata Allah, mereka mencari jalan untuk dekat kepada Allah. Jadi banyak sekali di antara kaum muslimin sekarang, mereka itu doanya kepada orang soleh, mereka itu doanya kepada nabi, mereka doanya kepada wali Allah. Padahal nabi, orang soleh, wali-wali Allah itu mereka justru mencari kedekatan kepada Allah Ta'ala. Tapi kok orang-orang ini malah berdoanya kepada nabi, kepada orang soleh, kepada wali-wali Allah. Yang di sini Allah cela mereka. Karena kok mereka justru mencari kedekatannya dengan cara berdoa kepada selain Allah. Makanya Allah tantang di sini, ayo, apa siapa yang lebih dekat? Orang-orang yang kalian sembah itu yang mereka langsung berdoanya kepada Allah, atau kalian yang mereka justru berdoanya kepada selain Allah. Ini maksudnya memahami. Makanya sebab turunnya ayat ini kata Ibnu Katsir, nazalat fil qaumin minal Arab. Ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang Arab musyrik yang buduna nafarat minal jin, mereka justru beribadahnya kepada para jin. Fa aslamal jinniyu, ternyata jin-jin itu masuk Islam. Wal insul ladina kanu ya'budunahu la yashbuna bi islamihim. Dan ternyata manusia-manusia yang menyembah jin ini, yang beribadahnya kepada jin, mereka nggak tahu kalau jin-jin itu sudah masuk ke dalam Islam. Dan jin-jin itu setelah masuk ke dalam Islam, mereka pun menjadikan ketaatan mereka, ibadah mereka hanya untuk Allah saja. Makanya kata Ibnu Mas'ud, "Fanazalat hadhil ayah." Allah turunkan ayat ini menceritakan kaum musyrik yang mereka ibadahnya kepada jin, padahal jin itu masuk ke dalam agama Islam dan mereka mencari kedekatan kepada Allah Ta'ala. Begitu maknanya ummahat, ya. Bisa difahami ummahat? Nah, dan ini bisa dikiaskan, disamakan dengan mereka yang tadi berdoanya kepada Nabi, berdoanya kepada orang-orang soleh, berdoanya kepada wali-wali Allah. Padahal orang soleh, wali Allah, Nabi, mereka justru mencari kedekatan kepada Allah. Tapi kalau sebagian orang ini justru malah mencari kedekatannya dengan cara mereka berdoanya kepada selain. Kita baca penjelasannya Syekh Utsaimin. Ya. Kata beliau, haula'il ladzina yad'un. Mereka itu yang kalian seru, yang kalian ibadahi, sesungguhnya mereka yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka justru mencari jalan untuk bisa dekat kepada Rabbnya. Fa kaifa tad'unahu wa hum muhtajuna wa hum muhtajuna muftaqirun. Bagaimana bisa kok kalian berdoa kepada mereka yang mereka itu justru butuh kepada Allah Ta'ala? Fahadha safih bil haqiqah. Maka ini sungguh adalah kebodohan. Wa hadha yantabiqu ala kulla man du'iya. Dan
Ini juga berkaitan dengan mereka yang senantiasa berdoanya kepada selain Allah. Seperti mereka juga menjadikan ibadahnya untuk Isa ibnu Maryam, untuk malaikat-malaikat, untuk wali-wali Allah, untuk orang-orang saleh. Maka inilah yang dimaksud, mereka yang kalian seru itu, mereka yang kalian ibadahi itu, justru mereka mencari kedekatan kepada Allah. Tapi kok kalian malah beribadahnya kepada mereka? Padahal mereka yang kalian sembah, mereka yang kalian ibadahi, mereka yang kalian minta kepadanya, mereka justru mencari jalan kedekatan kepada Allah. Kemudian kata Syekh Utsaimin, fahaula'il ladzina za'am, dan mereka yang mengklaim sesungguhnya diri-diri mereka adalah bisa melindungi selain Allah. Artinya mereka yang berdoanya kepada selain Allah, mereka kan selalu menganggap, kenapa kok kamu berdoanya kepada orang soleh yang sudah mati? Kata mereka, orang soleh ini bisa melindungi saya. Orang soleh ini bisa menjadikan saya nggak kualat. Orang soleh ini bisa menjadikan dagangan saya laris. Padahal apa kata Allah? La yamlikuna min kitmir. Justru mereka tidak bisa mendatangkan manfaat dan bahaya walaupun setipis. Ya. Setipis apa? Ari-ari ya. Maka di sini Allah Ta'ala menjelaskan makna syirik itu yang ini. Kebanyakan kaum muslimin di Indonesia, mereka pahamnya syirik itu yang non-muslim. Syirik itu yang orang kafir. Padahal orang muslim pun jatuh pada kesyirikan. Kapan mereka jatuh kepada syirikan? Di satu sisi mereka berdoanya kepada Allah, di satu sisi mereka berdoanya kepada selain Allah. Lihat, inilah hakikat syirik. Inilah hakikat kemusyrikan. Ya, makanya kata Syekh Utsaimin, mereka orang-orang yang menganggap orang-orang yang disembah itu, yang diseru itu, mereka sebagai pelindung selain Allah, yang padahal mereka gak bisa menghilangkan kemudaratan dan gak bisa mendatangkan manfaat untuk diri mereka. Kalau untuk diri mereka saja mereka nggak bisa datangin manfaat dan mencegah mudarat, apalagi kepada diri orang lain. Makanya Allah sebutkan dalam surah Fatir ayat 13 dan 14, walladzina yad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Orang-orang yang kalian seru kepada mereka, yang mereka kalian seru itu selain Allah, mereka tidak memiliki manfaat dan mudarat walaupun setipis kulit ari. Ya, yang tad'uhum la yasma'u du'a. Kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka nggak bisa dengar. Walau sami'u, kalaupun mereka dengar, mastajabu lakum, mereka nggak akan bisa mengabulkan permintaan kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat nanti mereka akan mengingkari kesyirikan. Maka ini dalil yang jelas bahwasannya mereka yang doanya kepada selain Allah itu jatuh pada kesyirikan. Wa qawluhu yad'un, perkataan atau kalimat yad'un di sini maknanya dia menyampaikan doa kepada makhluk tersebut selain Allah. Sebagaimana orang-orang Syiah yang mereka doanya kepada Ali, doanya kepada Husain, ya Husain, ya Husain. Dalam keadaan mereka apa? Dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan mereka ditimpa bencana. Ini sama dengan orang yang berdoa kepada Nabi dengan mereka mengatakan, lihat, ini kalimat-kalimat kesyirikan.
Tapi kadang banyak kaum muslimin muslimah yang mereka nggak paham dengan kalimat syair, akhirnya mereka berlebihan di dalam memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai jatuh kepada kesyirikan. Lihat kalimatnya ini, Umar. Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil umumi. Wahai makhluk yang paling mulia, tiada bagiku yang bisa melindungi diriku kecuali hanya engkau saja. Yang engkau melindungi dari setiap mara bahaya dan bencana yang besar yang menimpa. Ini kalimat syirik tidak bukan syirik, tapi itu ditujukan kepada Nabi. Mereka mintanya kepada Rasulullah. Ya akramal khalqi, wahai manusia yang paling, wahai makhluk yang paling mulia, mali man aludzu bihi, ya, tiada bagiku yang bisa melindungi siwaka kecuali engkau. Lihat, mereka sudah memuji Nabi, menempatkan derajat Allah, bahwa Nabi ini bisa melindunginya dari bahaya besar, malapetaka besar. Ini adalah bagian dari kesyirikan. Ya, gak boleh ya menempatkan kedudukan Rasulullah seperti kedudukan Allah. Ya. Itu juga dalam kalimat-kalimat syair itu ada beberapa yang maknanya itu syirik. Seperti wa min ulumika ilmul lahwi wal alam. Di antara ilmu-ilmumu wahai Rasulullah, kau mengetahui ilmu yang ada di Lauhil Mahfuz dan alam semesta. Ini syirik, ya, karena mereka berdoanya kepada selain Allah. Ya. Maka di sini makna ya betahun di makna ya tuhun. Al-wasilah di sini maknanya al-qurbah. Wasilah artinya mereka yang kalian ibadahi itu, yang kalian berdoa kepadanya itu, justru mereka mencari apa? Jalan kedekatan kepada Allah. Tapi kok kalian berdoanya malah kepada mereka? Tapi kok kalian ibadahnya malah kepada mereka? Nah, di sini Allah tantang, ayo, akrab, siapa yang lebih dekat? Mereka yang menjadikan ibadahnya hanya untuk Allah, atau kalian yang justru menjadikan doa kalian kepada makhluk selain Allah. Ya. Wajhu munasabatil ayat lil kaitan antara ayat ini dengan bab tafsir tauhid dan persaksian tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Apa hubungannya? Kata Syekh Utsaimin, anna tauhid yatadammanul bara'ata minasyirk. Sesungguhnya tauhid itu mencakup di dalamnya berlepas diri dari segala kesyirikan. Bihaitsu la yad'u ma'allahi ahadan. Orang yang tauhidnya sempurna, maka dia tidak akan pernah berdoa kepada selain Allah, dan doanya hanya Allah saja. La malikan muqarraban, dia nggak pernah berdoa kepada malaikat yang paling dekat dengan Allah, maksudnya Jibril. Wala nabiyyan mursalan, dia nggak pernah berdoa kepada nabi yang diutus. Wa haula'il ladzina yad'una al-anbiya, mereka yang justru berdoanya kepada nabi-nabi, kepada malaikat-malaikat, mereka belum berlepas diri dari kesyirikan, tetapi justru mereka jatuh dalam kesyirikan. Wa minal ajab, dan anehnya kata beliau, annahum yad'una man hum fi hajatin ila ma yuqarribuhum ila Allah. Mereka menjadikan doa-doa mereka kepada makhluk, yang makhluk itu justru butuh kedekatan dengan Allah Ta'ala. Fahum ghairu mustaghnin anillah bi anfusihim. Orang-orang yang kalian menyeru kepadanya itu, mereka nggak bisa melindungi diri-diri mereka dari azab Allah, apalagi melindungi diri kalian. Maka ini ya penjelasan makna ayat ini dengan bab ini.
Tauhid yang benar, tauhid yang berlepas diri dari segala kesyirikan, di antaranya berdoa kepada selain Allah Ta'ala. Paham nggak? Paham? Ya. Kecepatan tidak? Paham ya makna ayatnya? Siapa yang maksud dari doa? Mulai dari sini maksudnya tapi jin yang kalian sembah, kemudian dia nabi-nabi yang kalian sembah, kemudian as-solihun tokoh soleh yang kalian sembah. Maksudnya mulai dari sini para jin, nabi, malaikat, orang soleh, wali-wali Allah yang kalian sembah. Dan ini yang kalian berdoa kepada mereka ini, kepada jin, kepada nabi, kepada orang soleh, justru kepada Allah yang bertanggung. Mereka mencari apa? Yang bertanggung dan ila rabbihim wasilah. Ila rabbihim wasilah kayyuhum aqrab. Jadi jin yang kalian sembah, nabi-nabi, orang-orang soleh yang kalian sembah itu, yang kalian berdoa kepadanya, justru mereka ini mencari apa? Mencari wasilah, wasilah istri al-Qurban. Mereka mencari kedekatan kepada Allah mereka. Ya. Makanya Allah kata, ayyuhum aqrab, mana yang lebih dekat kepada Allah? Kalian yang menyeru para jin, nabi, orang soleh ini, atau justru orang-orang soleh yang kalian sebutkan, yang mereka mencari apa? Maknanya. Paham? Makanya di sini apa tadi kaitannya antara bab ini dengan ayat yang pertama ini? Kata Syekh Utsaimin kan tadi tauhid itu mengandung berlepas diri dari seluruh kesyirikan. Karena di antara kesyirikan itu menjadikan doa kepada selain Allah. Sementara tauhid itu menyatakan berdoa hanya kepada Allah. Ketika ada orang yang dia di satu sisi doa kepada Allah, di sisi yang lain doanya kepada Nabi, doanya kepada orang soleh, doanya kepada wali-wali Allah, maka itu disebut dia masih musyrik, belum tauhid, karena dia masih melakukan kesyirikan, yaitu menjadikan doanya kepada selain. Ini makna dari kaitan antara bab ini dengan ayat yang pertama. Lanjut, al-ayatu tsaniyatu was-tsalisah. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Tadi kan dalilnya 5 ayat, ya. Ayat yang kedua dan yang ketiga, firman Allah Ta'ala, wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladzi fatarani. Dan ketika Nabi Allah Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara', sesungguhnya aku berlepas diri
mimma ta'budun, dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah, illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakan aku. Lihat tuh, kata Syekh Utsaimin ketika menjelaskan dalil yang kedua dan ketiga ini, beliau mengatakan wa kadzalika, afwan, qauluhu bara'un. Bara' di sini berlepas diri, ya. Kemudian perkataan Nabi Allah Ibrahim yang beliau berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri mimma ta'budun, dari apa yang kalian sembah. Jadi orang-orang atau kaumnya Nabi Allah Ibrahim, mereka nyembah Allah atau tidak? Nyembah Allah atau tidak? Sama, mereka pun beribadah kepada Allah. Tapi di satu sisi, mereka beribadahnya kepada selain Allah. Makanya di situ ada kata-kata illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku. Maka di sini sesembahannya kaumnya, ayahnya Nabi Allah Ibrahim itu banyak. Selain mereka menyembah Allah, mereka nyembah kepada patung-patung. Mereka nyembah kepada berhala-berhala. Mereka nyembah kepada bintang. Mereka nyembah kepada matahari. Ya. Maka ternyata kaumnya Nabi Allah Ibrahim, mereka juga menyembah kepada Allah. Tapi di satu sisi mereka menyembahnya kepada selain Allah. Makanya di sini makna tauhid harus ada dua ummah. Yang pertama itu an-nafyu, menafikan, meniadakan. Lihat ini kata-kata Nabi Allah Ibrahim, innani bara'um mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari segala yang kalian sembah selain Allah. Maknanya kalau orang tauhidnya sempurna, maka dia akan mengingkari segala sesembahan-sesembahan selain Allah Ta'ala. Karena di antara rukunnya tauhid adalah an-nafyu, meniadakan, menafikan segala sesembahan-sesembahan selain Allah. Itu baru orang tauhidnya lurus. Tapi kalau dia di satu sisi doanya kepada Allah, di satu sisi kepada selain Allah, itu masih musyrik. Ada orang juga di satu sisi dia minta perlindungannya kepada Allah, di satu sisi dia datangnya ke dukun, mintanya ke jin dan syaitan, maka itu juga masih musyrik. Karena tauhid yang benar mengingkari, meniadakan segala sesembahan selain Allah. Kemudian kata-kata illalladzi fatarani, maknanya isbat, menetapkan. Makanya kata Syekh Utsaimin, jama'a bainan nafyi wal isbat. Di sini Nabi Allah Ibrahim menggabungkan tauhid yang sempurna harus terpenuhi dua unsur. Yang pertama, unsur menafikan, meniadakan, mengingkari segala sesembahan selain Allah, dan yang kedua unsurnya adalah al-isbat, menetapkan yang berhak diibadahi hanya Allah. Maka di sini illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku, kata Syekh Utsaimin, fadalla ala anna tauhida la yutimmu illa bil kufri bima siwallahi. Sesungguhnya tauhid tidak akan sempurna sampai kapan? Sampai kita mengkufuri segala sesembahan selain Allah Ta'ala dan meyakini yang berhak disembah hanya Allah saja. Ini tauhid yang sempurna. Ini yang gagal dipahami orang-orang liberal. Ketika mereka mengatakan semua agama sama. Ketika saya meyakini Islam yang paling benar, maka saya nggak boleh mengatakan agama yang lain salah. Ya, ini kan ungkapan-ungkapan yang masih ada kesyirikan.
Karena kenapa? Ketika kita meyakini Islam yang paling benar, kita pun harus meyakini apa? Yang lain salah. Karena kita harus apa? Mengkufuri segala sesembahan selain Allah Ta'ala. Maka nggak boleh umat kita ridho kalau ada orang di depan kita beribadahnya kepada selain Allah, berdoanya kepada selain Allah. Ya, makanya Anda selalu ingatkan ini umat, ya. Biasanya dalam acara-acara ya, biasanya selalu dipimpin yang mimpin muslim lagi. Dia katakan, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Boleh nggak seperti itu? Hah? Boleh tidak? Boleh tidak seperti itu yang ucapin muslim? Hah? Nggak boleh. Masa dia ridho sih ada ya orang yang dia doanya kepada selain Allah. Sama aja dia bilang silakan ya kalian berdoa kepada selain Allah. Ya, itu namanya nggak mengingkari kesyirikan. Ya, maka tauhid yang sempurna dia ingkari segala bentuk kesyirikan yang dia tujukan ibadahnya kepada selain Allah. Maka nggak boleh seorang muslim berbicaranya seperti ini. Nggak boleh dia ridho kalau ada orang lain berdoanya kepada selain Allah. Karena ini syarat mutlaknya tauhid yang lurus. Harus terpenuhi dua unsur. Yang pertama, dia menafikan, mengingkari segala peribadatan selain Allah dan dia juga menetapkan yang berhak diibadahi hanya Allah. Makanya bunyi ayatnya Umar dalam surah Al-Baqarah ayat 256, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa yang mengkufuri taghut, apa maknanya taghut Umar? Kullu ma ubida min dunillah, segala yang disembah selain Allah itu disebut dengan taghut. Dan kita wajib mengingkari, mengkufuri taghut-taghut yang disembah selain Allah, kemudian wa yu'min billah, mengimani bahwa hanya Allah saja yang berhak untuk disembah. Apa kata Allah? Orang yang seperti itu faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dia telah berpegang dengan tali ikatan yang kuat. Tauhidnya sempurna. Tapi ketika dia menetapkan saja, dia yang berhak diibadahi hanya Allah. Tapi di satu sisi, dia tidak menyalahkan peribadatan kepada selain Allah. Tauhidnya sempurna atau tidak? Enggak sempurna. Maka dia harus ingkari segala peribadatan kepada selain. Ini yang gagal dipahami orang liberal. Mereka pengennya, walaupun kita muslim, kita harus setuju dengan sesembahan selain Allah. Ini yang gagal dipahami mereka. Ya, akhirnya mereka memaksa kita untuk dengan kata-kata toleransi, kalian harusnya setuju dong dengan sesembahan ya, mereka. Kalian nggak boleh mengingkari dong. Kok nggak boleh mengingkari? Justru Allah yang perintahkan kita, ya, di dalam ayat ini apa? Kita kufuri, kita ingkari sesembahan-sesembahan selain Allah. Kalau ada orang nyembah selain Allah, apakah dia nyembahnya Nabi Isa? Apakah dia nyembahnya orang soleh? Apakah dia nyembahnya malaikat? Ya harus kita kufuri, harus kita ingkari, bukan malah kita setuju. Kalau kita setuju, ya tauhid kita berarti bermasalah. Tauhidnya nggak sempurna. Karena kita belum mengingkari segala sesembahan selain Allah. Jadi ini tauhid yang sempurna. Kita ingkari kalau ada orang memberikan sesajen kepada Ratu Pantai Selatan karena takut kualat, karena takut ketimpa bencana,
Ada orang yang melakukan, mereka sedekah bumi, kepala kerbaunya ditimbun di tanah karena takut mendatangkan musibah. Kita ingkari itu karena itu adalah bentuk peribadatan kepada selain. Wajib kita ingkari, baru kita merasakan tauhid yang sempurna. Ya. Kemudian kata Nabi Allah Ibrahim, illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku. Hukum asalnya di sini, ya kata Syekh Utsaimin, ya, bahwasannya di ayat sebelumnya Nabi Allah Ibrahim mengingkari segala bentuk peribadatan yang dilakukan ayahnya dan kaumnya karena mereka beribadah kepada selain Allah. Tapi ternyata ada pengecualian yang Nabi Allah Ibrahim berkata, kecuali yang telah menciptakan aku. Artinya umatnya Nabi Ibrahim, ayahnya Nabi Ibrahim, mereka pun menyembah Allah, tapi mereka juga menyembah kepada berhala-berhala, patung-patung dan juga yang lainnya. Makanya mereka disebut dengan musyrik. Inilah hakikat kesyirikan. Orang itu di satu sisi berdoanya kepada Allah, di satu sisi berdoanya selain. Dan ini yang kata beliau dapatkan di sebagian negeri-negeri Islam, yang mereka sholat, yang mereka zakat, yang mereka puasa, yang mereka berangkat haji. Tapi di satu sisi mereka justru perginya ke kuburan-kuburan. Mereka sujud di kuburan-kuburan tersebut. Mereka rukuk di kuburan-kuburan tersebut. Maka mereka adalah orang-orang yang jatuh dalam kesyirikan, bukanlah orang yang mentauhidkan Allah. Wala yuqbalu minhum ayya amalin. Allah enggak akan terima amal-amal yang mereka lakukan karena mereka masih mengkotorinya dengan kesyirikan. Inilah yang paling bahaya yang menimpa penduduk Islam saat ini. Karena mereka justru mengkufuri, karena justru mereka tidak mengkufuri sesembahan selain Allah. Karena mereka tadi di satu sisi sholat, puasa, zakat, pergi haji, umrah, tapi mereka minta-mintanya kepada penghuni kubur. Mereka minta-mintanya ke kuburan Nabi. Mereka minta-mintanya kepada wali-wali Allah. Maka ini semua adalah kesyirikan. Dan di sini dijelaskan, wa qaulu Ibrahim, adapun perkataan Ibrahim alaihi salam, illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku. Kenapa kok Ibrahim tidak mengatakan illallah saja, kecuali Allah saja? Kata Syekh Utsaimin, faidatan, ada dua faidah. Kenapa Nabi Allah Ibrahim tidak mengucapkan kecuali Allah, tapi Nabi Allah Ibrahim mengucapkan apa? Kecuali yang telah menciptakan Allah. Ada dua faidah dari perkataan Ibrahim. Al-ula, yang pertama, al-isyaratu ila illati ifradillahi bil ibadah. Kalimat Nabi Allah Ibrahim, kecuali yang telah menciptakan aku, memberikan isyarat sebab kenapa kita hanya mengesahkan Allah saja dalam ibadah kita. Karena kenapa? Karena kita tahu hanya Allah saja sendirian yang menciptakan kita dan seluruh alam semesta ini. Maka di situ Nabi Allah Ibrahim berkata, illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku. Karena yang berhak disembah satu-satunya yang telah menciptakan kita. Kalau dia nggak menciptakan kita, maka nggak berhak untuk kita sembah. Nggak berhak untuk kita ibadahi. Ini diantara kaidah yang pertama. Karena yang berhak diibadahi hanya yang telah menciptakan kita saja. Dan kita tahu yang menciptakan kita hanya Allah sendirian saja. Tidak ada makhluk selain Allah yang bisa menciptakan. Yang kedua,
Faidah yang juga dari perkataan Nabi Allah Ibrahim, illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku. Di sini terdapat isyarat butlani ibadatil asnam, batilnya beribadah kepada patung-patung berhala, orang soleh, nabi, malaikat. Karena kenapa? Li'annaha lam tuftirukum, karena mereka nggak pernah menciptakan kalian, tapi kok kalian beribadahnya kepada mereka. Dan ini menunjukkan bahwasannya yang berhak kita ibadahi hanyalah yang telah menciptakan kita. Disinilah sebab seseorang itu sempurna tauhidnya ketika dia menggabungkan antara menafikan dengan menetapkan. Maka di sini perkataan Ibrahim ini luar biasa. Kalimat yang sangat tinggi. Karena bisa saja Ibrahim mengatakan illallah, kecuali Allah saja. Tapi beliau mengatakannya illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku, karena Allah satu-satunya yang menciptakan di muka bumi ini dan yang berhak diibadahi karena dia satu-satunya yang menciptakan. Ada orang ateis, dia pernah mengklaim dia bisa menciptakan. Akhirnya suatu hari ada syekh yang sedang menjelaskan bahwasannya hanya Allah satu-satunya pencipta. Tapi orang ateis ini langsung komplain dan berkata kepada syekh, wahai syekh, saya pun bisa menciptakan. Kata syekh tersebut, coba buktikan bagaimana cara kamu menciptakan. Tunggu 3 hari lagi, saya akan datang dengan makhluk ciptaan saya. Akhirnya pulang orang ateis itu. Ternyata sebelum dia ke rumah, dia mampir ke pasar. Ngapain dia ke pasar? Dia beli daging. Kemudian dia bawa pulang daging itu, dan daging itu dia masukkan ke dalam toples. Kemudian dimasukkan ke lemari dapurnya. Setelah 3 hari, dia baru buka itu lemari dapurnya, dan dia lihat ada makhluk yang menurut dia telah dia cipta. Apa yang ada di dalam toplesnya, Umar? Belatung. Dengan PD-nya dia datang kepada syekh. Dan dia katakan, wahai syekh, ini buktinya. Saya bisa menciptakan makhluk yang ada dalam toples itu. Maksudnya belatung-belatung tadi yang muncul, ya, karena dia beli daging itu di pasar. Tapi syekh ini cerdas. Kata syekh tersebut, kalau kamu memang betul-betul yang menciptakan belatung-belatung itu, berarti kamu tahu secara detail tentang apa yang kamu ciptakan. Apa jawaban orang itu? Iya, saya tahu kok secara detail ini yang saya. Ditanya sama syekh, kalau begitu berapa jumlahnya belatung-belatung tersebut? Gak bisa jawab dia. Padahal katanya yang menciptakan, tapi ditanya berapa jumlahnya belatung tersebut, nggak tahu. Kalau begitu yang kedua, kata syekh, kalau kamu betul yang menciptakan, berarti kamu tahu. Coba kamu pilih mana yang jantan, mana yang tidak. Bisa bedain nggak belatung jantan sama belatung? Ya? Atau orang itu nggak bisa juga, loh. Katanya kamu yang nyiptain. Ya, yang ketiga deh kata syekh. Ya, coba kamu pilih di antara belatung ini mana yang dia tubuhnya sempurna, mana yang dia dalam keadaan cacat kurang sempurna. Gak bisa dia menjawab pertanyaan syekh ini, maka syekh mengatakan berarti bukan kamu penciptanya. Maka lihat ya,
Orang itu kalau dia betul yang mencipta, dia tahu secara detail, tapi dia nggak tahu. Ini membuktikan satu-satunya yang mencipta hanya Allah. Kalau Allah saja yang satu-satunya mencipta, berarti hanya Allah saja satu-satunya yang berhak kita ibadahi. Maka kata beliau dari ayat ini, ayat 2 dan 3 tadi ya, maka tauhid itu tidak bisa dihasilkan kalau masih beribadah kepada selain Allah. Dan manusia terbagi menjadi 3, kata Syekh. Yang pertama, mereka yang hanya beribadah kepada Allah saja. Inilah orang yang betul-betul mentauhidkan. Yang kedua, orang yang beribadah kepada selain Allah saja. Inilah orang-orang kafir. Yang ketiga, mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah. Itulah orang-orang musyrik. Wal awwalu faqat wal wahid. Orang yang disebut tauhidnya sempurna hanya golongan pertama saja yang mereka beribadahnya hanya kepada Allah. Selesai dari ayat 2 dan 3, kita lanjut ayat 4 dan 5 di pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Untuk materi Anda cukupkan, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan ummahat? Banyak, subhanallah. Perasaan materinya sebentar, pertanyaannya banyak. Bismillah, Ustaz. Ini dari atas berarti. Bagaimana dengan orang tua yang selalu menanamkan pemahaman pada anaknya, jangan membantah orang tua nanti bisa celaka. Apakah itu termasuk dalam kesyirikan? Ya, jazakallahu khairan, pertanyaan yang bagus. Ya. Perkataan seseorang yang mengatakan jangan membantah orang tua nanti bisa celaka, ini harusnya tidak titik ummahat, tapi ini harusnya koma gitu. Karena harus dijelaskan ketika mereka membantah orang tua dan mereka bisa celaka bukan karena sebab orang tuanya yang menjadi sebab kecelakaan mereka, tapi tetap itu Allah yang menyebabkannya karena Allah tidak ridho kalau ada orang yang dia durhaka kepada orang tua. Apakah itu masuk ke dalam syirik? Tentu ini insya Allah nggak masuk ke dalam syirik. Kalau orang itu maksudnya ingin mengatakan kalau kamu bantah orang tua, kamu bisa celaka karena Allah nggak ridho dengan orang yang membantah orang tuanya. Maka hendaknya tidak titik di sini ya, tapi harus koma. Jangan bantah orang tua nanti bisa celaka karena Allah akan mencelakakan orang-orang yang suka bantah orang tua. Di sini pun harus dirinci, dia bantah orang tuanya karena apa? Kalau ternyata dia bantah orang tuanya karena orang tuanya melakukan kesyirikan, maka ini nggak tepat, dia bisa celaka. Kalau dia bantah orang tuanya berbuat kesyirikan, ya. Kecuali memang dia bantah orang tuanya dalam perkataan dan nasihat yang baik. Itu bisa menjadi sebab kecelakaan anak ini, tapi tetap harus dijelaskan yang mencelakakannya tetap Allah Ta'ala dan atas izin Allah Ta'ala. Ya, maka nggak boleh kalimat ini ada titik tapi harus koma tadi ya. Jangan bantah orang tua nanti bisa celaka karena Allah nggak ridho dengan anak yang dia membantah orang tuanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya memberi hadiah kepada orang yang mengajari kita baca Al-Quran? Tujuannya memberikan hadiah semata-mata karena bentuk rasa terima kasih dan bersyukur kepada Allah.
Tapi fulanah tersebut setiap saya kirim hadiah selalu membalas hadiahnya karena uzur, takut mengurangi keikhlasan karena merasa itu hadiah dari membantu belajar Al-Quran, takut makan bara api di neraka, takut ngerepotin, takut nggak bisa dibalas hadiahnya karena sering dikirimnya, karena nggak mengharapkan balasan apa-apa, tulus ikhlas ngajarinnya senang. Bagaimana baiknya solusinya untuk kami berdua? Apakah betul yang fulanah lakukan itu tidak mau menerima hadiah dari membantu saya belajar Al-Quran? Ya, jazakallahu khairan. Pertanyaan yang juga bermanfaat. Yang pertama, kita bahas hukum asal hadiah dulu. Apa hukum asalnya memberi hadiah? Apa hukum asalnya? Mustahab, sangat dianjurkan. Berdasarkan hadis Rasulullah, tahadau, tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Berarti hukum asalnya memberi hadiah itu sangat dianjurkan. Kemudian hukum menerima hadiah. Apa hukumnya menerima hadiah? Sama, hukum asalnya juga sangat dianjurkan. Berdasarkan hadis kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yusibu 'alaiha. Rasulullah senantiasa menerima hadiah dan beliau membalas orang yang memberi hadiah kepadanya dengan memberikan hadiah pula. Hadis riwayat Muslim. Maka hukum asalnya memberi hadiah, menerima hadiah itu sangat dianjurkan. Tapi ada pengecualian selama niatnya orang yang memberi hadiah bukanlah niat yang buruk atau ada maksud-maksud kepentingan duniawi. Lalu bagaimana tentang kasus ini? Ada orang ngasih hadiah ke guru yang ngajarin dia ngaji. Apakah boleh selama guru itu tidak mengajar di lembaga tertentu, ya, yang dia memang dapat gaji dari lembaga tersebut, maka boleh hukumnya orang itu menerima hadiah. Seperti guru-guru privat, ya, boleh dia menerima hadiah, ya. Kecuali seperti saya ummahat bekerja di satu lembaga, sementara ummahat nyekolahin anaknya di lembaga tersebut, maka saya nggak boleh nerima hadiah dari ummahat yang anaknya sekolah di lembaga tempat saya mengajar. Kecuali anak itu sudah lulus. Makanya anak akan tanya, yang ngasih hadiah ke anak, anaknya sekolah di tempat anak ngajar nggak? Kalau sekolah, mohon maaf, anak nggak akan terima hadiahnya. Ya, karena itu termasuk perkara yang diharamkan. Maka selama tadi fulanah itu dia memang nggak kerja di lembaga dan dia ngajarin itu ya karena keinginannya secara pribadi, dan apakah dia nggak boleh nerima hadiah? Boleh. Tapi kalau tadi mungkin takut mengurangi keikhlasannya, ya hendaknya dia mungkin menerimanya kadang-kadang saja. Tidak terus-menerus gitu ya. Kalau juga dia nerima, ya kalau dia supaya nggak takut mengurangi keikhlasan, ya dia balas lagi orang yang memberi hadiah dengan dia berikan hadiah lagi. Maka ini bukan hadiah yang diharamkan. Ya, ada teman ngajarin kita Al-Quran dan dia nggak bekerja di lembaga tertentu, yang anaknya kita sekolahin di lembaga itu, ya boleh dia menerima hadiah tersebut. Ya, kalaupun tadi alasannya mengurangi keikhlasan, maka tetap dia boleh, hanya saja mungkin tidak terlalu sering menerima hadiah tersebut. Adapun solusinya umat, orang yang belajar ngaji kepada fulanah tadi, maka hendaknya juga jangan sering-sering ngasih hadiahnya. Ya, adapun bagi fulanah tadi juga yang ngajarin Al-Quran,
maka dia boleh menerima sekali-kali hadiah dari orang yang dia ajarkan Al-Quran, supaya tidak menyakiti si pemberi hadiah. Karena khawatir kalau menolak malah menyakitinya. Makanya boleh tadi, kadang-kadang diterima, ya, kemudian dia balas juga dengan memberi hadiah lagi. Maka solusi bagi keduanya, yang memberi tidak terlalu sering, yang menerima juga hendaknya dia terima, tapi juga tidak terlalu sering karena bisa mengurangi keikhlasan tadi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sudah? Tidak ada lagi pertanyaannya? Baik. Sudah mau asar ya? Nah, kita cukupkan kita pada siang hari ini. Insya Allah pekan depan kita lanjut ya, Qaulul Mufid ini. Masih bersama tafsir kalimat tauhid dan juga syahadat la ilaha illallah. Kita lanjut ayat yang keempat, lima, dan hadis yang berkaitan dengan bab tafsir kalimat tauhid ini. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ummahat semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.